hari ini kita belajar tentang simple past tense dan hari ini kita akan fokus kepada nominal sentence. Oke. So, apa itu nominal sentence? Nominal sentence itu merupakan kalimat yang tidak ada kata kerja action ya. Seperti study, eat, play itu nggak ada. Oke? Apa itu simple past tense? Past tense digunakan untuk menceritakan peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. Jadi sesuatu yang sudah kita lakukan di masa lampau seperti kemarin, tadi pagi, barusan, tahun lalu, bulan lalu, seperti itu menunjukkan bahwa itu simple past tense. Adverb of time, kata keterangan waktu. Adverb of time menunjukkan kapan kejadian terjadi di masa lalu ya. Contoh adverb of time yang sering digunakan dalam simple past tense antara lain yesterday, kemarin, last night, malam kemarin, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu. Nah, kita bisa juga menambahkan banyak adverb of time dengan menggunakan last ya. Jadi biasanya saya bilang ini dengan last blank blank blank, last titik-titiknya itu kita bisa ganti dengan last Tuesday, last year, last August, seperti itu, oke? Nah, 2 days ago, ego ini juga kita bisa tambahkan beberapa adverb of time menunjukkan bahwa itu ago, sudah lewat ya. 2 days ago, 2 hari yang lalu. In 2020, pada tahun 2020. A few minutes ago, beberapa menit yang lalu, seperti itu. Kata kerja to be yang digunakan adalah was, were. Jadi apa itu kata kerja to be? Kata kerja to be adalah kata kerja bantu ya, yang membantu membuat suatu kalimat apabila kata kerja action-nya tadi tidak ada. Nah, kata kerja to be yang kita gunakan dalam past tense adalah was dan were. Oke, nah jadi was were ini merupakan kata kerja juga, oke? Jadi kalau ditanya identify the verb in the sentence, contohnya she was at home yesterday, maka was di situ adalah kata kerja, oke? Nah, was digunakan untuk subjek tunggal I, he, she, it. Jadi kalau subjeknya I, he, she, it, maka kita menggunakan was ya, to be-nya. Tetapi nggak harus subjek pronoun seperti ini selalu subjek ya, seperti I, he, she, it, nggak selalu. Biasanya nama orang juga bisa. Contoh Marco itu kan he. Jadi Marco was at home yesterday, contohnya seperti itu. She bisa aja nama orang, contoh Monica. Nah, seperti itu ya. Jadi, intinya kalau dia ketiga tunggal, he, she, it, dan juga ada I, itu menggunakan was. Oke? Were digunakan untuk subjek jamak, you, we, they. Ya, kalau subjeknya lebih dari satu, maka pakai were, ya. Jadi, selain you, we, they, nama orang juga bisa menggunakan were. Contohnya, Marta and Marco, ada 2 orang, ya. Lebih dari 1, pokoknya dia jamak, were. Oke? Nah, lebih detailnya di sini she, he, it, I, maka ini pakai was ya. You, we, they, atau the people, the students, ada s-nya di situ menunjukkan bahwa dia plural, lebih dari 1, maka kita pakai were gitu. Nah, setelah to be, was, dan were, maka kita akan tambahkan, di sini ada 3 jenis ya, bisa kata sifat, beautiful, cantik, ini kata sifat, adjective, teacher, guru, ini noun, kata benda, in school, di sekolah, ini kata keterangan tempat, at home, di rumah, ini juga kata keterangan tempat, busy, sibuk, ini adjective atau kata sifat, smart, pintar, ini adjective atau kata sifat, students, murid-murid, ini noun atau kata benda. Nah, jadi she was beautiful, dia cantik. She was beautiful 2 days ago, dia cantik kemarin. Mungkin hari ini nggak mandi, nggak sisiran, jadi kurang menarik, kurang cantik, seperti itu ya. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Dalam kalimat positif, she was at home yesterday.
kita lihat di sini subjeknya she, makanya kita pakai was ya. Tadi she, he, it, I, subjeknya pakai was. She was at home yesterday. Dia di rumah kemarin. Nah, apabila dia dalam kalimat negatif, kita tambahkan aja not-nya setelah verb to be tadi. Jadi, she was not at home yesterday. Nah, sebenarnya kalimat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mempunyai kemiripan ya. Dalam bahasa Inggris ada kalimat negatif, positif, negatif, dan interrogative atau pertanyaan. Dalam bahasa Indonesia juga ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Oke? Nah, ciri-ciri kalimat negatif itu berarti harus ada kata not, tidak, ya. Jadi, she was not at home yesterday. Dia tidak berada di rumah kemarin. Nah, kalau kita mau nanyain nih, apakah dia di rumah kemarin? Seperti itu, kita pindahkan to be-nya tadi, to be was-nya di depan, terus ikutin aja kata-kata yang lain. She at home yesterday. Was she at home yesterday? Apakah dia di rumah kemarin? Gitu. Was she at home yesterday? Nah, gimana kalau kita menjawab? Kalau jawaban singkat, yes. Setelah yes, she, subjeknya she, was. Was di sini kata penanyanya ya, to be-nya tadi, kata pertama. Oke, yes, she, was. Nah, itu untuk jawaban singkatnya. Kalau jawaban panjang, yes, kita ikutin kalimat positif ini. Setelah yes, yes, she was at home yesterday. Yes, she was at home yesterday. Ya, dia berada di rumah kemarin. Nah, gimana kalau nggak di rumah? Gimana cara jawabnya? No, she was not. Nah, sama seperti yes. Ya, kalau no, setelah itu subjeknya dulu. Terus kata penanyanya atau to be-nya tadi was, tetapi kalau dalam no kita tambahkan not di belakang menandakan kalau tidak ya. No, she was not. Nah, ini jawaban pendeknya. Kalau jawaban panjangnya gimana jawaban lengkapnya? No, ingat kalau ada kata no berarti itu sesuatu yang negatif. Berarti kita ikutin yang negative sentence di sini ya. No, she was not at home yesterday, right? No, she was not at home yesterday. Tidak, dia tidak di rumah kemarin. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang diawali dengan WH question, gimana? Ada pertanyaan WH question ya. When, where, why. Nah, itu WH question. Contohnya saya pakai di sini where. Where menanyakan tempat, di mana gitu ya. Kalau kita membuat kalimat WH question, WH question ini, pertanyaan yang dimulai dengan WH ini, maka kita taruh WH-nya itu di paling depan, oke? Where. Setelah itu kita ikutin kalimat pertanyaan ini tadi, karena sama-sama bertanya, ya kan? Where was she yesterday? Nah, kenapa kita nggak pakai at home di sini saat bertanya? Karena pertanyaannya kan where, di mana. Jadi menanyakan tempat, home. Jadi langsung aja ya. Where was she yesterday? Karena kalau kita copy exactly, where was she at home yesterday? Di mana dia di rumah kemarin? Agak aneh kan? Di mana? Ditanya di mana, tapi dibilang di rumah gitu. Jadi where was she yesterday? Tapi kalau misalnya why? Kenapa? Nah, kenapa ini menunjukkan alasan, mencari jawaban alasannya ya. Jadi kita langsung aja taruh why paling depan. Habis itu kita ikutin aja langsung interrogative sentence-nya ya. Kalimat pertanyaan ini tadi. Why was she at home yesterday? Nah, kalau cara jawabnya gimana? Cara jawabnya kita ikutin yang positive sentence. Karena tidak ada kata tidak kan? Bukan negatif, jadi positif ya. Where was she yesterday? She was at home yesterday. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat contoh satu lagi supaya lebih jelas ya. Nah, di sini kita yang menggunakan were. They were students 3 years ago. Mereka, para murid, para pelajar 3 tahun yang lalu. Mereka para pelajar 3 tahun yang lalu. Nah, bisa aja sekarang udah lulus gitu kan, udah kerja, makanya mereka bukan pelajar lagi gitu ya.
sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, subjeknya di sini they, makanya kita pakai were ya. They were students 3 years ago. Kalau untuk negatifnya sama, kita tambahkan not setelah to be-nya, to be were. They were not students 3 years ago. Mereka bukan para pelajar 3 tahun yang lalu. Nah, kalau kita mau nanya nih, kita pindahkan to be were-nya ke depan. Were they students 3 years ago? Apakah mereka para pelajar 3 tahun yang lalu? Kalau mau jawab, masih tetap sama ya. Yes, setelah yes, subjeknya. Subjeknya siapa di sini? Orang yang melakukan pekerjaan? They. Makanya ini they. Terus kata penanyanya, kata pertama dalam kalimat itu, kata penanyanya atau to be-nya itu ya, were. Makanya ini yes, they were. Gitu. Nah, kalau jawaban lengkap sama. Setelah yes, ikutin kalimat positif. Yes, they were students 3 years ago. Gitu. Kalau kalimat negatif gimana? Kalau misalnya kita menjawab tidak, mereka bukan para pelajar, gitu ya. No, sama subjek, they, kata pertama, were. Kalau no, kita tambahkan not di belakang. No, they were not, gitu. Nah, kalau jawaban lengkap, kita ikutin kalimat negatif. Karena no adalah sesuatu yang tidak. Sesuatu tidak. Tidak itu tadi negatif, ya kan? No, they weren't students 3 years ago. Nah, ini sama dengan weren't, ini sama dengan were not, ya. Jadi, jangan bingung, ini contraction. Contraction itu menggabungkan dua kata menjadi satu kata. Ya, jadi they weren't atau they were not, sama aja, students 3 years ago. Nah, kalau kalimat WH question gimana? Pertanyaan yang dimulai dengan WH. Nah, sama, kita tambahkan WH-nya itu paling depan. Contohnya saya pakai who, siapa. Who, setelah itu kita ikutin kalimat interrogatif ini, karena mereka sama-sama nanya. Who were students 3 years ago? Kenapa nggak ada they-nya di sini? Karena penanyanya kan who. Jadi menanyakan siapa. Jadi jawabannya they ntar, ya kan? Makanya who were students 3 years ago? Gitu. Nah, kalau kita mau jawab, kita ikutin yang positive sentence. Who were students 3 years ago? They were students 3 years ago. Who di sini menanyakan siapa, makanya jawabannya they, mereka, ya. Is that clear enough? Apakah sudah cukup jelas? Coba, kalau teman-teman sudah memahami sejauh ini, kita coba latihan lebih lanjut ya. Let's practice, okay? Nah, number 1, the meeting be productive yesterday. Nah, be di sini maksudnya verb to be tadi ya, kata kerja to be. Jadi kalau ada be di sini, kita pilih antara was dan were. Be itu kependekan dari to be. Yang kalau di past tense kita pakai was dan were tadi. Jadi jangan bingung kalau be, kenapa nggak was sama were langsung dipilih seperti itu. Nah, di contoh soal bahasa Inggris biasanya ditulis be karena itu verb base-nya ya, kata kerja bentuk pertamanya be gitu. Oke, the meeting productive yesterday. Nah, kita lihat di sini subjeknya the meeting. The meeting di sini berarti ini tunggal ya, it. Kalau kita ganti dengan subject pronoun, the meeting ini bisa diganti dengan it. Jadi kira-kira apa jawabnya? Ya, betul, was ya. The meeting was productive yesterday. Rapat itu produktif, jadi bermanfaat ya, produktif banget kemarin gitu. Next, she not be happy with the result of the test. Nah, kalau ada not di sini berarti pastinya ini kalimat negatif ya. Jadi be di sini kita pilih dulu to be-nya apa, was apa were. Setelah itu kita tambahkan not-nya. Ya, biasanya seperti ini penulisan dalam bahasa Inggris. Jadi bukan be not gitu ya, not be. Nah, seperti itu. Oke, coba teman-teman jawab. Nah, ini subjeknya she berarti ini third person, ketiga tunggal.
Kalau she tadi pakai apa to be-nya? Was atau were? Ya, betul. Was, pakai was ya. Jadi karena ini kalimat negatif, kita tambahkan not-nya setelah to be tersebut. She was not, atau bisa disingkat dengan she wasn't ya. She wasn't happy with the result of the test. Dia tidak senang dengan hasil tes tersebut. Next. Blank 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 B. The weather cold last night. Apakah cuaca dingin semalam gitu? Nah, kita dilihat di sini subjeknya the weather, right? The weather ini satu third person. Kalau kita ganti ke pronoun ini it. Nah, kalau it tadi pakai was atau were gitu ya. Oke, teman-teman jawab. Yes, you're right. Was ya. Was. Next. They excited about the trip last weekend. Nah, kita lihat di sini they, subjeknya mereka. They ini plural ya. They excited about the trip last weekend. Mereka senang, bersemangat dengan trip last weekend. Oke. Okay? Jadi jawabannya adalah were. Ya benar ya, karena subjeknya they, maka kita pakai were. Next. He not be in the office during the morning. Nah, kita lihat di sini ada kata not, berarti ini kalimat negatif. Nah, kita tambahkan to be-nya dulu. Kita lihat di sini subjeknya he, maka to be-nya apa tadi kalau he? Apakah was atau were? Ya, betul, was ya. Jadi he was not atau he wasn't, contraction-nya, kependekannya, he wasn't in the office during the morning. Next. Blank, 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 blank. The students prepare for the exam. Titik-titik anak-anak dipersiapkan untuk exam. Exam itu ujian, kayak ulangan gitu ya. Nah, kita lihat di sini subjeknya the students, ada S-nya di sini, menunjukkan bahwa murid-muridnya itu lebih dari satu. Nah, berarti kalau subjek pronoun-nya ini they ya. Kalau they, kita tadi pakai apa? Was atau were? Yes, you're right. Pakai were ya. Were the students prepare for the exam? Nah, ini kalau were-nya di depan berarti itu tadi kalimat pertanyaan ya, menanyakan. Apakah anak-anak itu dipersiapkan untuk ujian gitu ya? Next, the party a lot of fun. So kita lihat di sini subjeknya the party, the party. Party-nya ini cuma satu, jadi subjek pronoun-nya bisa diganti dengan it. Kalau parties ada s-nya berarti banyak. Ini cuma party doang, berarti satu ya. Nah, kalau subjeknya cuma satu tadi atau it, apa to be-nya? Yes, you're right. Was. The party was a lot of fun. Okay, next. The movie not be as interesting as we thought. Nah, kita lihat di sini ada kata not, berarti ini kalimat negatif. The movie, subjeknya the movie, the movie. Nah, berarti ini kalau kita ganti pronoun it ya, karena movie-nya cuma satu. Nah, kalau it atau the movie, satu subjek, tadi pakai was atau were. Okay? Yes, you're right. Was ya. Jadi, karena ini kalimat negatif ada not, maka kita tambahkan not setelah to be-nya. The movie was not, atau the movie wasn't as interesting as we thought. Film itu tidak semenarik yang kita pikirkan. Next. Bang, 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 the restaurant busy on Friday night. Nah, kita lihat di sini. To be-nya butuh di depan. Kalau butuh di depan itu menunjukkan bahwa itu kalimat pertanyaan atau question ya. Jadi kita lihat subjeknya di sini the restaurant, the restaurant. Restoran itu berarti di sini cuma satu restorannya karena nggak ada s di sini ya. Kalau restaurants banyak, kalau restaurant cuma satu. Jadi kalau subjeknya tadi cuma satu atau pronounnya it, pakai apa tadi?
Yes, you're right. Pakai was. Jadi, was the restaurant busy on Friday night? Apakah restoran itu sibuk malam Jumat? Gitu, banyak pelanggan nggak? Gitu ya. Next, the last one. The books blank 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 on the table before they disappeared. Nah, kita lihat di sini subjeknya the books, berarti ini kalimat positif ya. Kalau ada subjeknya dulu terus nggak ada kata not, berarti itu positive sentence. Kalimat positif. The books in here, books ada S di sini. Ini menunjukkan bahwa bukunya itu banyak ya, lebih dari satu. Kalau cuma the book, berarti itu satu. Kalau the books, banyak. Nah, kalau kita ganti the books ini dengan pronoun, kata ganti, menjadi they. Nah, they itu bisa untuk orang, bisa untuk benda juga ya. Contohnya, Martha and Marco are friends. Atau kita bisa bilang, they are friends gitu. Untuk manusia. Tetapi bisa juga untuk benda. Seperti ini, buku-buku itu. Jadi banyak bukunya. Jadi they, pronounnya they. Nah, tadi they atau lebih dari satu subjeknya itu pakai apa to be-nya tadi? Apakah was atau were? Yes, you're right. Pakai were ya. Jadi the books were on the table before they disappeared. Buku-buku itu berada di meja sebelum hilang gitu. Okay, so is that clear enough guys? Gimana penjelasan yang saya jabarkan hari ini tentang past tense dalam kalimat nominal? Apakah sudah cukup jelas? Boleh komentar di kolom komentar ya. Kalau belum jelas di mananya, saya akan bantu ntar buat tutorialnya, penjelasan detailnya. Oke, kalau sudah cukup jelas, gimana tadi pas kita let's practice, saat saya bilang teman-teman untuk coba terlebih dahulu, ada berapa pertanyaan yang benar? Komen ya, oke?